Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 Februari 2025. Kita mengawali pekan ini, ayo dengan penuh semangat dan kita katakan I love Monday. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Scholastica adalah adik kandung dari Benedictus Abbas, pendiri Ordo Benediktin dari biara terkenal bernama Monte Cassino. Sejak kecil, Scholastica bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati dan memberikan hidupnya secara total bagi Allah. Setelah menjadi seorang biarawati, ia mendirikan biara berdekatan dengan biara kakaknya di Monte Cassino. Kedua kakak beradik ini suka mengunjungi satu sama lain dan saling meneguhkan. Menjelang ajal Scholastica, ia membujuk kakaknya Benedictus agar menemaninya sambil mengisahkan kehidupan orang-orang kudus. Scholastica meninggal di hadapan kakaknya Benedictus. Jenazahnya dimakamkan di biara Monte Cassino. Kematian Scholastica menjadi kesedihan yang mendalam bagi para biarawan-biarawati di Monte Cassino. Benedictus menghibur mereka semua dengan berkata, "Jangan menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita supaya ia menjadi pendahulu dan pelindung kita yang masih mengembara di dunia ini." Santa Scholastica wafat pada tahun 543. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke atas daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jubahnya saja, dan orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Senang sekali tiap kali misa bersama dengan anak-anak. Momen misa Natal bersama dengan anak-anak tahun ini buat saya, wah, istimewa. Semua anak-anak sangat antusias ikut ambil bagian, nyanyi bareng, gerak bersama, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka. Bahkan anak-anak ini kan polos-polos sekali ya. Saya belum tanya kepada mereka. Mereka sudah angkat-angkat tangan. Saya Romo, saya. Tanya juga belum. Udah saya Romo, saya Romo. Lalu saya pernah bertanya kepada mereka begini. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tepatnya Yesus lahir di palungan atau di rumah sakit? Saya tanya. Dan anak-anak ini menjawab, rumah sakit. Lalu yang paling menarik adalah ketika saya bertanya, ketika Yesus menyuruh Petrus menangkap ikan, ada banyak ikan yang ditangkap. Sebutkan salah satu jenis ikan yang ditangkap oleh Petrus. Dan ada anak yang menjawab, ikan koi Roma. Ikan koi mah ada di gereja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang banyak orang yang dengan antusias datang kepada Yesus, mencari Yesus. Mereka berbondong-bondong datang untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, mengalami kasih Tuhan. Sikap
Antusias ini ditunjukkan dengan mereka berlari-larian, bergegas untuk menjumpai Yesus. Mereka mengusung banyak orang sakit, memohon kesembuhan. Dan hanya dengan menjamah jubah Yesus saja, mereka yakin akan memperoleh kesembuhan. Tanggapan antusias dari orang banyak adalah ungkapan iman mereka kepada Yesus yang penuh dengan kuasa. Kata antusias berasal dari kata Yunani entheos, yang berarti digerakkan oleh Allah. Antusias berarti kegembiraan yang diinspirasikan, disemangati oleh daya ilahi. Coba, lawan kata antusias apa? Lawan kata antusias adalah apatis, dari kata Yunani apatos, yakni tanpa perasaan. Jadi orang apatis adalah orang yang gak punya perasaan, yang gak mau peduli dengan orang lain. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, apakah dalam hidup ini kita menjadi pribadi-pribadi yang antusias untuk mengalami Tuhan? Kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan berjuang untuk melakukannya dalam hidup. Apakah telah disemangati dengan semangat daya ilahi yang membuat kita bersuka cita dalam mewartakannya, dalam merenungkannya, dalam mendengar firman Tuhan? Atau dalam hidup ini kita masih bersikap I don't care, apatis, tidak peduli dengan sabda Tuhan, tidak peduli untuk menunaikan dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup? Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita selalu diberikan karunia Roh Tuhan untuk mengalami kegembiraan dan sukacita dalam hidup. Hingga akhirnya apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita renungkan setiap hari, sungguh-sungguh berbuah. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang peduli, menjadi pribadi-pribadi dengan tangan terulur menyalurkan berkat kepada saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.